Siapa di sini yang udah capek-capek bikin rencana, tapi pas waktunya malah malas ngerjain? Nah, kalau gitu kita sama. Kita udah bangun pagi-pagi, jam 8 mau ngapain, jam 9 mau ngapain, kita udah pasang planning rencana semuanya, udah rapih, udah matang pokoknya. Kita sore udah mau ngapain, kita tahu. Nah, tapi pas udah waktunya, misal jam 8 kita pasang rencana jogging. Ternyata pas udah waktunya, akhirnya apa? Alhasil malas ngerjain, malas jogging. Karena kita mikir, ntar aja masih ada waktu, besok masih bisa. Nah, itu hati-hati teman-teman. Nah, sebelum itu kita perlu garis bawahi. Kalau kita pengen hasil maksimal dari usaha yang kita lakukan, maka lakukanlah dalam keadaan mood kalian bagus. Loh, kok nunggu mood bagus? Nah, terus kalau mood nggak bagus-bagus gimana? Nah, ada yang namanya trigger mood, teman-teman. Apa itu trigger mood? Jadi ketika kita udah lagi males ngerjain, teman-teman, lagi malas aktivitas. Nah, gimana caranya kita munculin mood bagus itu? Kita trigger. Nah, gimana cara trigger mood itu? Kalian harus pancing mood itu supaya muncul. Kalian harus amati ketika kalian ngapain mood itu bagus. Kapan mood kalian bagus? Contoh, saya suka teh. Ketika saya udah pasang rencana, misal jam 9 belajar. Nah, pas jam 9 saya malas belajar. Capek besok-besok aja. Nah, kalau udah kayak gitu, saya bakal bikin teh. Karena kenapa? Ketika saya bikin teh dan saya minum, mood saya bagus, saya optimis, saya semangat buat ngelakuin aktivitas. Nah, itu maksudnya teman-teman. Kita munculin, kita picu apa yang bikin mood kita bagus. Nah, itu kalau saya contoh. Tapi kalau terlalu sering juga nggak bagus, teman-teman. Kalau misalkan saya minum teh setiap saya mau ngelakuin aktivitas. Contoh, saya mau belajar teh. Saya mau jogging harus teh. Saya mau aktivitas yang lain harus ada teh. Lama-lama kecanduan, teman-teman. Teh terus. Kalau misalkan kebiasaannya bagus, oke-oke aja. Tapi kalau misalkan teh yang terlalu sering juga nggak bagus, teman-teman. Itu contoh. Nah, makanya perlu adanya batas. Jadi kita harus tahu batas kita di mana. Kalau misalkan udah terlalu sering ke trigger moodnya, kita sadar, kita stop di situ. Kenapa? Karena kalau terlalu sering, nanti kecanduan dan akhirnya ketergantungan. Di sini ada yang namanya konsisten. Apa itu konsisten? Kita balik dulu ke definisi konsisten. Nah, konsisten itu adalah selalu rutin melakukan secara berulang dalam keadaan apapun. Mau itu sedih, mau senang, mau lagi susah, mau lagi nggak mood, mau lagi mood, tetap jalanin. Itu adalah konsisten. Nah, terus bertentangan dong sama trigger mood yang tadi. Nah, ini adalah soal keseimbangan, teman-teman. Kita harus pintar-pintar nyimbangin waktu kita, nyimbangin mood kita. Kapan waktunya harus trigger mood, kapan waktunya kita harus munculin konsisten itu. Karena balik lagi, sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Kalau terlalu trigger mood, ya nggak baik. Kecuali kebiasaannya bagus. Contoh, sebelum saya belajar, saya harus senam 5 menit. Kalau itu jadi kebiasaan, lumayan bagus. Apa kesimpulannya? Jalanin aktivitas dalam keadaan mood yang bagus, atau kalau mood nggak bagus, trigger mood itu. Dan kalau terlalu sering di-trigger, kita harus konsisten pada diri sendiri. Komitmen pada diri sendiri. Oke, itu aja. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum.